Om Swastiastu kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG Batch 3 tahun 2025. Mohon izin saya ingin memperkenalkan diri. Nama Komang Mei Suryantini, NIM 25411816668 dengan nomor pendaftaran 2025470731 LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwe Denpasar. Akan menampilkan video pembelajaran materi membangun keluarga Sukinah pada fase F di kelas 11 di SMA Negeri 2 Singaraja. Om Santi 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 Om. Selamat menyaksikan. Berdiri. Katurang panganjalima. Om Swastiastu. Silakan duduk. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Ya, kembali lagi bertemu dengan Ibu dalam mata pelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti. Ini kelas 11D ya? Benar? Oke. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran bisa berjalan lancar sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Silakan Ketua Kelas. Berdiri. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, agar diberikan kelancaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saraswati Puja Kawiti. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Widyaramba Karisyami Sidir Bawantumi Sadam Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baik, siang hari ini apakah kalian siap untuk belajar? Siap. Nah, sebelum kita belajar materi, silakan cek dulu kebersihan kalian kanan kiri. Lihat apakah ada sampah, kolong-kolong, biar kita nyaman belajar ya. Silakan cek, sudah? Sudah bersih? Sudah. Ya, terima kasih. Baik, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada? Atau semuanya? Ada. Ibu absen dulu ya. Anissa Maharani, Desa Putu Andani Prajna Dewi, Dewa Putu Yoga Wahyudinata, Igede Davin Permana, Gusti Ketut Angga Adinata, dispen ya. Kadek Widi Mulyarta, Niputu Tiara Dita Putri Aryawan, Putu Eva Yuliantini, Putu Nita Ulantari, Putu Risma Pradnya Dewi, Putu Suci Septiani, dispen. Sukaya Wiradharma. Udah semua ya? Ada yang belum disebutkan? Sudah? Ya, terima kasih. Baik, kita pada pelajaran hari ini memasuki bab baru, yaitu bab ketiga. Nah, sebelum kita memasuki bab ini, kita mengingat kesepakatan kelas kita. Di pertemuan pertama kita sudah mengadakan kesepakatan. Ibu mengulang lagi, yaitu kesepakatan kita, yaitu yang pertama, silakan dibaca. 2, 3, yang keempat,
Iya. Yang kelima, ya. Ini kesepakatan kita di awal pertemuan ya, Bu Ngulang. Ya, itu aja. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu akan mengadakan asesmen awal dulu. Ibu akan share Google Form. Silakan kalian gunakan HP-nya. Ibu akan share di grup. Sudah? Sudah ada yang belum? Sudah semua? Sudah ya? Ya. Nanti Ibu akan gunakan sebagai asesmen awal pengetahuan kalian awal tentang keluarga Sukinah. Nah, Ibu bertanya, apakah penting memiliki keluarga yang bahagia? Penting. Silakan angkat tangannya, Dwi. Menurut saya itu sangat penting karena keluarga Sukinah itu adalah dasar bagi ketenangan dan kesejahteraan dan juga pertumbuhan mental anak serta menjadi teladan bagi masyarakat dan generasi yang akan datang. Iya. Ada lagi pendapat lain? Silakan, Sukaya. Menurut saya sangat penting, yaitu sebagai tempat berlindung dan merasa aman. Keluarga adalah tempat pertama dan utama bagi kita untuk merasa diterima tanpa syarat. Jika ada masalah di sekolah dengan teman atau di luar, kita tahu ada tempat yang aman untuk pulang. Rasa aman ini penting untuk kesehatan mental. Iya, baik. Ada pendapat lain? Silakan, Davin. Nah, selain itu juga mendukung pencapaian cita atau motivasi. Iya. Alasannya dukungan emosional dari orang tua dan saudara adalah modal utama untuk meraih kesuksesan. Saat kita gagal, keluarga yang bahagia akan memotivasi kita untuk bangkit lagi. Kebahagiaan keluarga menciptakan lingkungan yang positif untuk belajar dan berkembang. Iya. Keluarga bahagia itu sangatlah penting karena tadi ada kesehatan mental, samping itu juga keluarga bahagia itu di mana ketika kita ada masalah apapun yang paling dekat adalah keluarga. Jadi kalian ada apa-apa, pasti yang pertama itu pasti keluarga yang akan merangkul kalian. Contohnya menyambut beraya, maksudnya mempunyai yadnya, pasti kita mengundang keluarga. Itu ya. Jadi keluarga bahagia, harmonis, rukun itu sangatlah penting di dalam keluarga. Keluarga Sukinah bab baru. Di mana apa yang kalian ketahui tentang keluarga Sukinah? Ya, silakan Desi. Ya. Keluarga Sakinah itu kan tersusun dari dua kata, keluarga dan sakinah. Keluarga itu memiliki arti karena pengabdian antara istri, suami, dan anak. Yang kedua, sakinah yang memiliki arti segala kebutuhan lahir dan batin. Jadi keluarga sakinah ini menurut pandangan Hindu merupakan penuhnya kebutuhan jasmani dan rohani, hidup dalam suasana berkecukupan, selaras, serasi, dan seimbang sesuai swadharma. Ya, baik, terima kasih. Nah, terima kasih Deswanda ya. Tujuan pembelajaran kita adalah ini, murid mampu menjelaskan, memahami, dan mengidentifikasi wiwaha. Nah, wiwaha ini adalah, ada yang tahu wiwaha? Silakan Dewa. Jadi pengertian wiwaha merupakan bagian dari hasta asrama, yaitu tahap kehidupan rumah tangga setelah brahmacari atau masa menuntut ilmu. Iya, wiwaha itu merupakan pernikahan atau setelah brahmacari menuntut ilmu. Ya, itu tujuan kita. Sebelum kita masuk kembali agar tidak ke materi, agar tidak tegang, Ibu akan mengadakan ice breaking. Silakan ice breaking. Silakan kalian lihat gambar. Kalian berdiri semua, yuk. Jangan tegang. Kita
bergerak sebentar. Kita ice breaking tepuk keluarga Sakinah. Kan yel-yel. Siap ya? Ya. Ya, bergerak. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling musyawarah untuk Sakinah. Lagi? Mau lagi? Lagi ya? Oke, lagi sekali. Yuk, biar ngantuk. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah. Ya. Oke, itu ice breaking kita. Silakan duduk. Di sana, di dalam ice breaking, dikatakan keluarga Sakinah, tujuan kita. Keluarga Sakinah. Pengertian dan hakikat keluarga Sakinah. Sebelumnya, ada yang tahu pengertian dari keluarga, kula dan warga? Eva? Jadi, keluarga dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata kula dan warga. Kula yang berarti hamba atau abdi, dan warga berarti ikatan, pengabdian, dan jalinan. Jadi, keluarga adalah ikatan atau pengabdian antara istri, suami, dan anak. Iya. Keluarga adalah suatu ikatan, jalinan kasih antara suami, istri, dan anak. Jadi ada 3 inti keluarga itu, ada suami, istri, dan anak. Nah, kalian di sini posisinya ada di anak. Di mana kalian anak itu adalah merupakan masa Brahmacari. Di mana kalian sebagai anak itu merupakan harus hormat kepada orang tua. Kalian tidak bisa memilih kan, dilahirkan oleh keluarga yang bagaimana, dilahirkan oleh orang tua seperti apa, itu kalian tidak bisa memilih. Kenapa begitu? Ya, lahir langsung tanpa kita bisa memilih. Lahir langsung. Nah, apa tugas kalian di dunia ini? Adalah selalu menghormati orang tua. Sebagaimanapun jelek orang tua kalian, sebagaimanapun perilaku orang kalian, itu tetap orang tua kalian. Tetap selalu hargai, hormati, dan selalu sayangi sebagaimanapun orang tua. Terutama ibu. Ibu tuh senggak bali ini menggantung AKT. Perlu perjuangan untuk melahirkan kalian. Bisa ibu minta tolong kalian? Ipun anak tijang musi sampun mapitung sareng tijang. Ipun kocap sampun tresna ring anak istri Riki. Anak istri Riki kocap sampun tresna masih ring anak tijang Riki. Kawentanan tase tresna katresnaan punika sadengan tijang. Tahu Riki lungsur pikayun panungguran ring paling bisa Riki. Anda presida pertemuan iki sarang sekali sarang anak alit isi Riki. Anda presida bertemu Riki lakar pencapan rahasa asrama manda sami memargi anta Riki tiang lunas Anda presida anak alit yang bertemu sarang anak alit isi Riki. Asa penikah wasit ya. Ya dengan kekurangan yang sangat pamrot.
Angit prinsesa mewangnya tiga, mangan juga prinsesa iwawo kamana ketiga, sane mangkin, titiang lunas gala bakros, titiang daging nenter impor mangga iriki, sane kejurua, sarang sami. Udah ya. Ya, sekian aja videonya. Nah, tadi dalam video tadi kalian dengar berapa kali di sana diyakinkan antara suami istri apakah saling tresne? Tahu tresne? Tahu. Apakah saling cinta? Makanya berumah tangga itu berlandaskanlah atas cinta. Cinta ya. Agar hubungan kalian harmonis. Nah, Ibu mengasih materi ini adalah bekal kalian nanti. Bukan sekarang ya. Karena sekarang kalian adalah dalam masa brahmacari. Bekal kalian itu adalah ilmu, pendidikan, itu merupakan dasar bekal kalian nanti ke depan. Ya, itu paham kan? Paham? Ya. Nah, dalam ajaran agama Hindu, ketika perkawinan dikatakan sah itu bila ada upacara atau ritual wiwaha samkara. Wiwaha samkara. Yaitu suatu rangkaian ritual upacara yang dilaksanakan itu maupun sederhana maupun besar, itu dikatakan sah. Ketika ada upacara wiwaha samkara. Nah, di dalam upacara wiwaha samkara itu ada 3 saksi, presaksi, yaitu ada dewa saksi, buta saksi, manusia saksi. Dewa saksi itu disimbolkan dengan persembahan sesajen yang dipersembahkan kepada ide Sang Yang Widi. Kemudian buta saksi itu disimbolkan oleh api. Kalian pernah melihat rangkaian orang menikah? Pernah ada kan sambuk bertekep? Nah, itulah dilambangkan buta saksi. Metanjung sambuk istilahnya ya, ketika rangkaian dia kali itu. Nah, manusia saksi, tadi desa adat, masyarakat yang turut hadir. Yang kayak tadi di video, sesama desa adat, itu merupakan suatu saksi dari manusia saksi tersebut. Sekarang, Ibu akan membuat kelompok. Silakan cari kelompoknya. Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja murid sekarang ya. Silakan bentuk kelompok untuk mencari. Silakan duduk bersama kelompoknya. Udah ya. Silakan satu kelompok untuk presentasi. Kelompok Anissa sama kelompok Eva ya. Silakan ke depan. Semua. Kenalan. Satu orang. Halo semuanya. Jadi di sini kelompok kami akan membacakan yaitu jawaban syarat-syarat wiwaha yang sah menurut kitab suci Hindu. Dan di sini yang akan membacakan itu adalah Nia. Baik, yang pertama itu perkawinan dilaksanakan sesuai hukum Hindu. Yang kedua yaitu pengesahan sahih perkawinan dilakukan oleh Mahanetuan ataupun pendeta ataupun pejabat agama yang ditunjuk. Setelah itu yang ketiga, calon pasangan sama-sama menganut agama Hindu. Yang keempat, calon mempelai tidak terikat oleh sesuatu ikatan pernikahan atau perkawinan. Yang kelima, calon mempelai tidak memiliki kelainan atau
sehat secara jasmani ataupun rohani. Yang keempat, memiliki usia yang cukup untuk nikah sesuai dengan undang-undang yang ada. Yang ketujuh atau yang terakhir, calon mempelai tidak memiliki hubungan saudara atau sapinda. Iya, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan. Terima kasih atas pendengarannya dan presentasi kami. Kami minta maaf kalau ada salah kata. Kami tutup. Terima kasih semuanya. Ya. Tuh. Kelompok Eva, silakan maju. Om Swastiastu. Selamat sore teman-teman. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah diberikan oleh Bu Mei. Jadi mengenai syarat-syarat wiwaha yang sah menurut kitab suci Hindu. Baik, langsung saja jawabannya yang akan dibacakan oleh Sheila. Yang pertama, perkawinan dilaksanakan sesuai hukum Hindu. Kedua, pengesahan suatu perkawinan dilakukan oleh rohaniawan atau pendeta dan pejabat agama yang ditunjuk. 3. Calon pasangan sama-sama menganut agama Hindu. 4. Calon mempelai tidak terikat oleh suatu ikatan pernikahan atau perkawinan. 5. Calon mempelai tidak memiliki kelainan atau sehat secara jasmani dan rohani. 6. Memiliki usia yang cukup sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, calon mempelai tidak memiliki hubungan saudara atau sapinda. Ya, terima kasih kelompok 2. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan para santi. Oh, santi. Ya. Ya, itulah dari 2 kelompok sudah memaparkan syarat-syarat perkawinan sah. Suatu perkawinan menurut Hindu dikatakan sah menurut agama Hindu, yaitu yang pertama dilakukan sesuai ketentuan hukum Hindu. Apa itu yang tadi Ibu bilang? Melakukan upacara wiwaha. Yang kedua, upacara dipuput oleh sulinggih atau pemangku. Terus yang ketiga, kedua mempelai beragama Hindu. Nah, kalau ada yang tidak beragama Hindu, salah satunya rupanya yang tidak sah. Kalau biar sah, itu upacara apa? Diadakan Sudi Wadani, kelahiran kembali dalam agama Hindu, ke agama Hindu. Itu kelahiran kembali dalam agama Hindu ya. Itu upacara, nanti Widiwidana itu, Sudi Widana mohon maaf, itu upacara, rangkaian upacara manusia yadnya. Dari dia lahir, dari abulan pitung dina sampai potong gigi dan menikah. Itu rangkaian upacara Sudi Widana. Tepat ya dengan pertanyaan COC. Siap dengan pertanyaan yang Ibu ada 3 saja. Yang pertama, siapa yang bisa jawab? Silakan dibaca. Apa arti wiwaha dalam ajaran bagaimana pernikahan dianggap sebagai bagian penting dalam menciptakan keluarga? Silakan angkat tangannya. Anissa. Jadi, wiwaha atau wiwaha secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta yang mana itu pengertiannya perkawinan atau upacara perkawinan. Dalam ajaran Hindu, wiwaha itu memiliki arti yang sangat jauh lebih mendalam daripada sekedar ikatan hukum atau sosial. Nah, lalu wiwaha adalah upacara keagamaan dan sakral biasanya yang menyatukan 2 individu antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga. Pernikahan ini dikategorikan sebagai salah satu dari samskara, upacara penyucian diri yang penting dalam kehidupan manusia. Samskara ini menandai masuknya seseorang ke dalam fase kehidupan grahastha asrama atau fase
Terima kasih Anissa. Beri tepuk tangan dulu. Yang kedua, mengapa pernikahan atau wiwaha tidak hanya dianggap sebagai ikatan fisik, tetapi juga spiritual dalam mencapai kesejahteraan keluarga? Silakan, Desa. Pernikahan atau wiwaha tidak hanya dianggap sebagai ikatan fisik, tapi juga spiritual dalam mencapai kesejahteraan keluarga. Itu dikarenakan pada prinsip-prinsip rohani dan karena terdapat prinsip-prinsip rohani dan tujuan mulianya. Pernikahan dalam ikatan fisik itu pernikahan menyatukan pasangan. Saatnya jam ke-11 dimulai. Dalam ikatan fisik It's time to begin the 11th lesson. pernikahan menyatukan pasangan atau memenuhi aspek-aspek duniawi seperti keturunan, kehidupan sosial, dan kenikmatan agama. Lalu dalam ikatan spiritual atau rohani, wiwaha dianggap sakral karena yang pertama itu bersatunya arman, yang kedua itu tujuannya memaksa, dan yang ketiga yaitu pelaksanaan darinya. Iya, terima kasih Desa. Beri tepuk tangan pada Desa. Yang ketiga, yaitu bagaimana peran wiwaha dalam menjaga keseimbangan antar kewajiban duniawi dan spiritual dalam kehidupan keluarga Hindu. Silakan, Rani. Peran wiwaha dalam menjaga keseimbangan kewajiban. Wiwaha memainkan peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara kewajiban duniawi dan spiritual dalam kehidupan keluarga Hindu melalui konsep catur purusarta atau 4 tujuan hidup. Kewajiban duniawi atau pencapaian, ada arta atau mencari kekayaan, ada kamu untuk memenuhi keinginan, kewajiban spiritual atau penyucian, ada dharma untuk kebenaran, dan moksa untuk kebebasan. Wiwaha menjamin bahwa pengajaran arta dan kamu tidak dapat secara liar, tetapi dibingkai dan dikendalikan oleh dharma. Dengan kata lain, pernikahan adalah wadah yang suci untuk menyalurkan energi duniawi demi mendukung perkembangan spiritual. Pasangan hidup saling mengingatkan dan menguatkan agar kehidupan rumah tangga atau asrama menjadi sarana untuk melaksanakan dharma dan pada akhirnya mencapai moksha. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Itulah evaluasi pada pembelajaran hari ini. Terus yang selanjutnya kita akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Apakah kalian senang? Senang. Nyaman ya dengan pembelajaran hari ini? Nyaman. Ya, terima kasih sudah dengan fokus mendengarkan pembelajaran pada hari ini. Maka untuk selanjutnya minggu depan kita kalian akan belajar yaitu sloka-sloka dalam wiwaha. Wiwaha dalam sloka-sloka. Mohon maaf. Kalian pelajari kalian minggu depan akan pelajari bab berikutnya sloka-sloka dalam wiwaha dalam sloka-sloka. Pelajari sloka-slokanya. Itu saja. Ada pertanyaan? Sebelumnya tidak? Mari kita akhiri pertemuan pada hari ini. Silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Tadi kita sudah membuka dengan doa, kita tutup dengan doa mengucapkan syukur karena pembelajaran hari ini berjalan lancar dan aman. Silakan ketua kelas pimpin doa. Berdiri. Doa mulai. Siwa suksema parama asintya ya nama swaha. Om Santi Santi Santi. Om. Terima kasih anak-anak. Bu tinggal ya, terima kasih.